Kita flashback ke masa lalu, ketika Jin Hyuk sedang berada di rumah makan seafood. Pemilik tempat itu menawarkan kembalian, namun Jin Hyuk menolaknya. Si bapak yang merasa wajah Jin Hyuk tidak asing pun mulai mendekati pemuda itu. Wah, ternyata benar. Anak laki-laki kedua Kapten Han dari kapal Baram, benar kan? Saat si bapak mengucapkan kalimat itu, kita diperlihatkan sebuah poster pencarian tersangka pembunuhan dengan wajah Jin Hyuk yang terpampang di sana. Itu, yang 5 tahun lalu mengulang ujian dan sekolah ke luar negeri. Kata bapak itu lagi. Dengan cepat Jin Hyuk pun membantah, membuat si bapak sedikit malu. Saya baru pertama kali ke daerah ini. Jelas Jin Hyuk. Begitu ya, padahal mirip. Ucap bapak itu sambil berpikir. Lalu, dia kembali memperhatikan wajah Jin Hyuk dengan seksama. Sementara itu, Jin Hyuk perlahan merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah cutter. Setelah beberapa saat mengamati wajah Jin Hyuk, bapak itu akhirnya berkata bahwa ternyata memang tidak mirip. Lalu dia meminta maaf, sembari menepuk-nepuk punggung Jin Hyuk. Saya permisi, kata Jin Hyuk yang lalu bergegas pergi. Bapak itu menanyakan lagi soal uang kembalian, namun Jin Hyuk kembali menolak dan langsung keluar dari sana. Bapak itu menatap kepergian Jin Hyuk dengan wajah bingung. Padahal ia merasa pernah melihat wajahnya, tapi entah di mana. Saat sedang memikirkannya, pandangannya tak sengaja tertuju ke arah poster pencarian Jin Hyuk. Matanya terbelalak. Dan dengan cepat ia segera menelepon polisi sembari sesekali mengintip keluar dari kaca pintu. Namun sayang, tiba-tiba saja Jin Hyuk membuka pintu dan masuk kembali. Paman telepon kemana? Pertanyaan Jin Hyuk langsung membuat tubuh bapak itu gemetaran. Dengan terbata-bata ia mencoba membuat alasan. Sementara itu Jin Hyuk melihat keluar, memastikan tidak ada siapa-siapa di sekitar sana, dan perlahan menutup kembali pintunya. Bapak itu menatap Jin Hyuk dengan wajah pucat dan tubuhnya semakin gemetar. Kenapa? Mau uang kembaliannya? Ia berpura-pura membahas uang kembalian, namun saat itu telepon telah tersambung dan terdengar suara dari kantor polisi di ujung sana. Jin Hyuk pun langsung menutup sambungan telepon itu, dan dengan seringaian menyeramkan ia menjawab, "Tidak usah." Tak lama kemudian terlihat pintu rumah makan terbuka, dan Jin Hyuk keluar dari sana dengan kemeja penuh darah. Dia melepaskan kemeja itu dan membuangnya begitu saja di tempat sampah. Lalu dengan santai, ia duduk di samping pelabuhan kapal. Untung jam kapalnya akan pas, gumamnya senang. Jin Hyuk telah berada di kapal bersama orang-orang yang tampaknya juga ingin kabur dari Korea. Biasanya mereka adalah imigran gelap atau pelaku kriminal. Ia sedikit kesal karena di sana baunya sangat tidak enak. Tiba-tiba, terdengar keributan dari atas. Namun Jin Hyuk tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang orang-orang ributkan. Kemudian kita diperlihatkan bahwa ternyata ada sebuah ombak yang sangat besar siap menggulung kapal itu. Dan ya, pada akhirnya kecelakaan itu tak bisa terhindarkan. Sepertinya itulah awal mula kenapa Jin Hyuk bisa terdampar di pulau yang sekarang. Di Korea, ada banyak sekali pulau tak berpenghuni. Di suatu tempat, di sebuah pulau tak berpenghuni yang tidak dipedulikan oleh siapapun, terdapat sebuah keluarga mencurigakan yang hidup di sana tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu, seorang pria datang masuk ke dalam zona keluarga itu. Dialah Song Jin Hyuk, seorang pembunuh berantai. Tidak ada yang tahu kalau aku di sini, ucap Jin Hyuk sembari menghirup udara segar lautan di pagi hari yang cerah. Setelah mengucapkan itu, ia pun mulai cekikikan. Dirinya sangat kegirangan karena berarti ia telah berhasil kabur, dan polisi tidak akan menemukannya. Namun masalahnya, ia tidak sendirian di pulau itu. Ada keluarga pemilik penginapan. Kalau saja orang-orang itu tidak ada. Saat sedang menggumamkan itu, tanpa sadar Pak Vila sudah berdiri di belakangnya. Kelihatannya ada hal yang menyenangkan. Kata Pak Vila, membuat Jin Hyuk terkejut. Raut wajahnya langsung berubah. Ia menoleh ke belakang, tatapannya mengarah ke shotgun di tangan Pak Vila. Tentu saja ia tidak bisa macam-macam dengan orang yang memegang senjata. Jin Hyuk pun berbasa-basi menanyakan apakah Pak Vila mau menembak burung di pagi-pagi buta seperti itu. Dan Pak Vila mengiyakan. Masa burung yang bangun lebih pagi malah kena peluru duluan?
Haha, canda Jin Hyuk. Namun Pak Villa tampaknya tidak menganggap itu lucu. Dia hanya diam dan menatap tajam Jin Hyuk, membuatnya canggung. Burung-burung telah muncul, dan Pak Villa mulai menembak. Sementara Jin Hyuk berdiri di belakang, memperhatikan. Walau tembakannya sekencang itu, sepertinya suaranya tidak sampai ke daratan ya. Pulau ini cukup jauh ya dari daratan. Saya suka. Ucapan Jin Hyuk membuat Pak Villa menoleh dengan wajah heran. Ia pun bertanya apa maksudnya. Waktu itu Bapak bilang kan, di Korea ada banyak sekali pulau tak berpenghuni. Lalu tidak ada yang memperhatikan pulau itu satu persatu. Bagian itu saya suka. Jelasnya. Pak Villa terdiam, lalu kembali mengarahkan shotgunnya ke burung di langit dan menembak. Setelah itu dia berkata bahwa dia mengerti. Karena semua orang pasti ada kalanya ingin bersembunyi dan pergi begitu saja. Pak Villa mengucapkan itu sambil mengisi ulang peluru shotgunnya. Dan setelahnya dia memberikan shotgun itu kepada Jin Hyuk, menawarkannya untuk mencoba menembak. Jin Hyuk tertegun. Ia pun menerima shotgun itu, namun ia bingung dengan situasinya. Padahal waktu itu Jin Hyuk sempat mengarahkan senjata itu kepada Pak Villa. Namun kenapa sekarang pria itu dengan tenang memberikan shotgunnya lagi kepadanya? Jangan bercanda yang tidak penting lagi seperti waktu itu. Ucap Pak Villa yang ternyata masih mengingatnya. Jin Hyuk membuka selongsong peluru shotgun dan menatap isinya. Entah apa yang ia pikirkan. Pak Villa lalu menunjuk ke arah seekor burung dan menyuruh Jin Hyuk untuk mencoba menembaknya. Ia juga menjelaskan tentang cara kerja senjata itu, sementara Jin Hyuk bersiap untuk menembak. Pak Villa memberi arahan. Amati arah pergerakan burung camar itu dengan baik. Konsentrasi. Nah, sekarang tembak. Sayangnya, tembakan Jin Hyuk meleset, membuat mereka berdua terdiam sesaat. Sayang sekali, ucap Pak Villa. Habisnya saya baru pertama kali menembak. Jawab Jin Hyuk. Pak Villa melanjutkan. Semua juga begitu saat pertama kali menembak. Nah, masih tersisa satu peluru lagi. Jin Hyuk mengiyakan. Tiba-tiba sebuah seringaian terukir di bibirnya. Anu, Pak pemilik penginapan. Panggil Jin Hyuk. Pak Villa pun menoleh. Lalu Jin Hyuk menanyakan apakah pria itu sudah berdoa untuknya. Jika kalian ingat, sebelumnya saat Jin Hyuk sedang memperbaiki pagar di depan penginapan, ia meminta pada Pak Villa untuk didoakan. Tentu saja, kemarin malam saya berdoa agar ingatanmu kembali, jawab Pak Villa. Pria itu pun menanyakan apakah ingatan Jin Hyuk telah kembali. Begitu ya, kekuatan doa Anda luar biasa. Jin Hyuk tersenyum tipis, sementara Pak Villa menatapnya bingung. Nama saya Jin Hyuk Song. Ucap Jin Hyuk lagi, memperkenalkan dirinya. Oh, ternyata namamu Jin Hyuk. Kalau begitu, apa seluruh ingatanmu? Belum sempat Pak Villa menyelesaikan ucapannya, Jin Hyuk langsung memotongnya dengan sebuah pertanyaan. Tapi, apa kau benar-benar berdoa? Pak Villa tertegun. Kemarin malam, bukannya Anda pergi untuk memukuli Romi? Iya kan? Senyuman licik tersungging di wajah Jin Hyuk. Tanpa ragu, ia mengangkat senjatanya dan menembak tepat ke dada Pak Villa. Pria itu terhempas ke belakang, tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, lalu jatuh ke laut. Jin Hyuk mendekat ke laut untuk melihat tubuh Pak Villa yang perlahan tenggelam ke dalam gelapnya lautan. Cih, lagian ngapain kau memberikan senapan ini padaku? Gara-gara kau, jadi membosankan deh. Celetuknya, ia lalu membuka selongsong peluru shotgun itu, dan yah pelurunya sudah kosong. Akhirnya ia melemparkan senjata itu ke laut sambil berkata, senjata api kan gak seru. Jin Hyuk menggambar wajah para anggota keluarga pemilik penginapan di atas pasir pantai dengan sebatang ranting. Perlahan ia mencoret wajah Pak Villa dan berujar, pendeta kita sudah ke surga. Selanjutnya, ranting kayunya lalu menunjuk ke gambar wajah Ibu Villa. Nyonya Chef, selain saat kadang dia melotot yang membuatku muak, sepertinya tidak ada masalah. Out. Tampaknya Jin Hyuk sedang memilih siapa orang yang akan ia bunuh selanjutnya. Lalu ada Yumi. Bocah itu memang sangat menyebalkan.
Jin Hyuk ingin cepat-cepat memberinya pelajaran, namun hal yang paling seru sebaiknya ia simpan untuk yang terakhir. Ia tersenyum licik, membayangkan wajah Yumi yang biasanya menyebalkan berubah menjadi penuh ketakutan di tangannya. Selanjutnya Minu. Jin Hyuk pernah hampir mati dicekik oleh pria itu. Tenaganya jelas lebih besar darinya, dan instingnya juga sangat tajam. Lebih baik ia waspada terhadap orang itu. Lalu ada Romi. Sebenarnya cewek ini yang paling sialan, gumam Jin Hyuk. Ia mengingat bagaimana Romi membohonginya hanya untuk pergi ke klub dan jalan-jalan. Belum lagi dia juga mau memanfaatkannya dengan memberinya pestisida. Sialan. Jin Hyuk menggertakkan giginya geram. Ia pun mulai mencoret-coret gambar wajah Romi sambil terus mengumpat. Sialan, 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 sialan. Semakin lama, emosinya makin memuncak. Ia berteriak-teriak seperti orang kesetanan dan mencoreti gambar wajah Romi dengan penuh amarah. Seolah ia benar-benar ingin menghancurkan wajah perempuan itu. Sampai akhirnya ia berhenti ketika ranting di tangannya terpental. Wajah Jin Hyuk memerah. Amarahnya menggebu-gebu, sampai nafasnya tak beraturan. Perlahan, ia mencoba mengatur nafasnya dan menenangkan diri. Ya ampun, aku terlalu bersemangat ya, gumamnya. Jin Hyuk lalu melanjutkan ke orang terakhir, yaitu Taehi. Si idol tukang ngobat ini, dia lumayan menyebalkan. Dia juga punya shotgun. Aku harus membunuhnya paling pertama. Bagus, sudah diputuskan. Seru Jin Hyuk girang sambil merusak gambarnya dengan kaki, lalu beranjak pergi dari pantai. Korban kedua sudah diputuskan. Namun masalahnya dia tidak tahu di mana Taehi tinggal. Pria itu tidak makan dan tidur di tempat penginapan. Tiba-tiba perut Jin Hyuk berbunyi. Ia hampir lupa kalau dirinya belum makan apa-apa. Adegan beralih di penginapan. Jin Hyuk mengetuk-ngetuk pintu dan ibu villa langsung keluar. Wah, sudah datang, ucapnya. Anu, saya memang lancang. Tapi, apakah saya boleh sarapan bersama? Tanya Jin Hyuk. Tak disangka, ternyata ibu villa mempersilahkannya dengan ramah. Jin Hyuk pun tersenyum senang. Di dalam rumah, ibu villa membahas soal kejadian kemarin. Ia menyayangkan Jin Hyuk yang tidak ikut makan malam bersama, padahal sudah membantu memasak. Ibu villa pun menanyakan apakah perut Jin Hyuk sudah baikan. Iya, sudah membaik. Tapi apa semalam Anda semua makan malam bersama? Jin Hyuk balik bertanya. Tentu saja. Saya tidak terlalu percaya diri membuat ikan kukus, tapi semuanya suka. Jawab ibu villa. Jin Hyuk terdiam. Jelas-jelas semalam Pak Villa ada di kamarnya pada saat jam makan malam. Ia pun bertanya lagi, apakah Pak Villa juga ikut makan? Dan ibu villa mengiyakan. Jin Hyuk kembali terdiam. Wanita ini juga tukang bohong. Apa aku bunuh saja ya dia sekarang? Pikir Jin Hyuk sambil menatap ibu villa tajam. Apa kau bisa membantu menyiapkan sarapan? Kau hanya tinggal meletakkannya saja, ujar wanita itu. Akhirnya Jin Hyuk mengurungkan niatnya. Ia tidak boleh terburu-buru. Makanan telah tersaji di meja makan. Ibu villa pun berterima kasih pada Jin Hyuk karena sudah membantu, lalu mempersilahkannya untuk duduk dan makan bersama. Ah, baik. Saya tinggal meletakkan ini saja, lalu ikut makan, kata Jin Hyuk yang masih membawa nampan berisi saus. Ia menatap piring berisi makanan di meja, dan langsung teringat bahwa mungkin saja makanan miliknya telah diberi obat oleh ibu villa. Lalu pandangannya beralih ke Romi. Tubuh dan wajahnya penuh dengan luka memar, seperti habis dipukuli. Romi, wajahmu kenapa? Tanya Jin Hyuk dengan nada terkejut. Aku jatuh dari tangga. Tak usah dipedulikan, jawab Romi singkat. Kau ini bicara apa? Itu tidak seperti luka karena jatuh. Coba aku lihat cepat, desak Jin Hyuk. Romi menolak dan kembali berkata bahwa itu bukan apa-apa. Jadi, Jin Hyuk tidak bisa memaksa. Setelah itu, dengan sengaja Jin Hyuk menyenggol gelas Romi, sehingga airnya tumpah ke piring. Ia langsung meminta maaf dengan heboh, padahal Romi tidak terlalu mempermasalahkannya. Tapi dagingnya jadi basah gara-gara ketumpahan jus. Ini, makan saja punyaku. Jin Hyuk mengambil piringnya dan menyodorkannya pada Romi. Dengan senyuman lebar ia melanjutkan perkataannya. Aku akan makan punyamu. Ya, sedari tadi Jin Hyuk hanya berpura-pura heboh sendiri. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menukar makanannya. Karena dia curiga miliknya selalu diberi obat, yang menyebabkannya sering berhalusinasi.
Romi terdiam sejenak, lalu ia tersenyum dan menerima piring itu sambil berterima kasih. Ibu villa menawarkan untuk membuatkan makanan yang baru untuk Jin Hyuk. Dia tidak harus makan makanan yang sudah ketumpahan jus itu. Namun Jin Hyuk menolak dengan alasan tidak mau merepotkan. Ibu villa tampak kecewa, namun tentu saja dia juga tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka semua pun mulai memakan sarapannya masing-masing. Jin Hyuk terus memperhatikan Romi yang tampak baik-baik saja, melahap makanannya. Apa mungkin hari ini makananku tidak diberi obat? Pikirnya. Di saat tengah makan dengan lahap, tiba-tiba saja Yumi menggebrakkan garpunya ke meja. "Ayah mana?" tanyanya. Semuanya terdiam, kecuali Jin Hyuk yang tetap santai melahap makanannya. "Pasti masih berburu," ujar Romi. Suara senapannya sudah berhenti dari tadi. Kata-kata Yumi kembali membuat semuanya terdiam. Ibu villa pun menyuruh anak-anaknya untuk melanjutkan saja sarapannya, karena sebentar lagi juga Pak Villa pasti pulang. Namun Yumi tampaknya masih tidak puas. Entah kenapa dia melirik ke arah Jin Hyuk yang masih asyik mengunyah makanannya. Lalu, dengan mata melotot ia berkata, "Jangan-jangan sudah mati." Mendengar itu, Jin Hyuk langsung berhenti mengunyah. Romi pun menegur adiknya itu, dan Yumi berkata ia hanya bercanda saja. Hal seperti itu bukan bercandaan. Ibu villa turut memarahi anaknya. Yumi pun meminta maaf dengan wajah cemberut. Akhirnya ibu villa menyuruh Minu untuk menjemput ayahnya di tepi pantai. Tanpa berkata apa-apa, Minu langsung menurut dan beranjak dari tempat duduknya. Namun saat melewati Jin Hyuk, tiba-tiba pemuda itu langsung menghentikan langkahnya. Jin Hyuk pun melirik ke arah Minu, dan tampak Minu tengah menatapnya dengan sangat tajam. Biasanya ia akan langsung merinding ketakutan, namun sekarang tidak lagi. Dengan berani, Jin Hyuk menanyakan ada apa. Minu tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja. "Apaan sih orang itu?" batin Jin Hyuk. Selesai sarapan, Jin Hyuk membantu ibu villa mencuci piring. Seperti biasa, ibu villa menanyakan pendapatnya tentang rasa masakannya. Dan Jin Hyuk menjawabnya dengan pujian. Ia tahu betul wanita itu senang dipuji. Setelah keluar dari rumah penginapan, Jin Hyuk kembali memikirkan kejadian tadi. Kira-kira kenapa Minu tadi menatapnya seperti itu? Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara Yumi memanggilnya. Jin Hyuk menoleh. Dengan sedikit kesal ia memprotes Yumi yang terus memanggilnya dengan sebutan paman, alih-alih kakak. Padahal dia belum setua itu. Yumi mengabaikan ucapan Jin Hyuk dan menanyakan soal rak permintaannya. "Ah itu, sudah hampir jadi. Kau penasaran? Mau ikut ke pondok? Bisa kuperlihatkan sekarang," tawar Jin Hyuk. Yumi terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Lalu ia menolak dan melengos pergi. Jin Hyuk pun bertanya kemana anak itu akan pergi. "Menangkap babi," jawab Yumi singkat. "Oh, mau dipotong?" Jin Hyuk tampak tertarik. Akhirnya Yumi menawarinya untuk ikut. Namun, dengan wajah mengejek, ia menambahkan, "Agak mengerikan loh." Jin Hyuk hanya terdiam mendengar ocehan bocah itu. Mereka berdua pun sampai di kandang babi. Yumi menunjuk alat tembakan jagal di sebelah pintu dan meminta Jin Hyuk untuk membawanya. Sementara ia membuka kunci pintu. Jin Hyuk bertanya, "Alat apakah itu?" Dan Yumi menjelaskan bahwa alat itu bisa langsung membunuh babi tanpa rasa sakit jika ditembakkan ke dahinya. "Ah, aku pernah lihat di film," ucap Jin Hyuk. Katanya di film itu, si pembunuh menggunakan alat itu untuk membunuh korbannya. Yumi melirik pemuda itu, lalu menyeringai tipis dan berkata itu menarik. Setelah kunci terbuka, dengan bersemangat Yumi membuka pintunya dan memperlihatkan para babi-babi ternaknya. Namun, begitu Jin Hyuk melihat isi kandang itu, wajahnya yang tadinya sumringah tiba-tiba berubah pucat. Ia perlahan mundur dengan ekspresi ketakutan. Yumi menatapnya bingung. Sedetik kemudian, Jin Hyuk berteriak sekencang-kencangnya dan langsung berlari sekuat tenaga menjauh dari sana. Yumi berseru memanggil-manggilnya, namun Jin Hyuk sama sekali tidak menghiraukannya. Ia terus berlari dengan wajah yang pucat pasi. Entah apa yang ia lihat di dalam sana, sampai membuatnya ketakutan setengah mati seperti itu.